Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan Ibu Ulan ya. Nah, anak-anak, karena masa pandemi COVID-19 ini belum juga usai, maka kita harus menjaga kesehatan kita dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. Yang pertama yaitu menggunakan masker, yang kedua yaitu mencuci tangan dengan air mengalir, yang ketiga yaitu menjaga jarak, yang keempat yaitu menghindari kerumunan, dan yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Amin. Nah, anak-anak, sebelumnya coba siapkan terlebih dahulu alat tulisnya ya, seperti buku dan juga pensilnya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan juga SBDP. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu untuk matematika kita akan membandingkan panjang jarak dua buah benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, untuk bahasa Indonesia kita akan memahami kosakata, cara memperkenalkan diri secara tertulis yang dibantu dengan bahasa daerah. Nah, untuk SBDP kita akan membahas mengenai bahan dan juga peralatan yang dibutuhkan untuk membuat figura dengan hiasan kulit telur. Nah, yang pertama kita akan membahas matematika terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, materinya yaitu mengenai panjang jarak dua buah benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, anak-anak, sebelumnya apakah anak-anak tahu apa sih yang dimaksud dengan satuan tidak baku? Nah, satuan tidak baku itu merupakan satuan yang apabila digunakan oleh orang-orang yang berbeda bisa menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda pula. Nah, seperti jengkal, depa, dan juga langkah kaki. Nah, karena setiap jengkal seseorang, orang dewasa atau anak-anak pasti akan berbeda. Begitu pula depa. Depa orang dewasa dan juga anak-anak juga bakal berbeda karena panjang tangan seseorang itu pastinya berbeda. Nah, langkah kaki juga sama. Langkah kaki antara orang dewasa dan juga anak juga akan berbeda karena setiap orang itu langkahnya itu ada yang panjang, ada yang biasa saja. Nah, oleh karena itu di sini ada macam-macam satuan tidak baku, ada apa saja ya. Nah, yang disebutkan Ibu tadi, yang pertama yaitu ada jengkal. Nah, jengkal ini adalah jarak antara jempol dengan kelingking ketika direntangkan seperti ini. Nah, segini itu disebutnya satu jengkal. Nah, yang kedua yaitu ada depa. Nah, depa itu adalah antara jarak kedua tangan ketika direntangkan. Nah, segini ini adalah satu depa. Nah, yang berikutnya yaitu ada langkah. Nah, langkah itu adalah jarak kedua kaki ketika kita berjalan. Satu kali jalan itu disebut satu langkah. Nah, yang ketiga yaitu ada lidi. Nah, lidi seperti ini bisa juga menggunakan korek api atau benda yang lainnya. Nah, anak-anak, di sini ada contoh perbandingan dua buah benda menggunakan satuan tidak baku. Nah, yang pertama kita akan membandingkan mengenai jengkal terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada buku, ada botol aqua yang besar. Jika diukur menggunakan jengkal. Nah, kita akan bandingkan antara buku dengan aqua botol ini lebih panjang yang mana jika diukur menggunakan jengkal. Nah, anak-anak, coba kita bandingkan ya antara buku dengan botol aqua besar itu lebih panjang mana jika diukur menggunakan satuan tidak baku jengkal. Oke, kita ukur sekarang. Nah, buku ini kira-kira ada berapa jengkal ya? Nah, kita ukur. Buku ini ada satu jengkal tapi lebih sedikit. Nah, jika dibandingkan dengan botol aqua ini, coba sekarang kita ukur menggunakan jengkal lagi. Tadi buku ada satu jengkal lebih sedikit ya. Nah, sekarang botol aqua besar ada berapa jengkal? Ada satu, ada dua jengkal. Nah, jadi antara aqua botol besar ini dengan buku, jika dibandingkan menggunakan jengkal, maka botol aqua lebih panjang dibandingkan buku, dan bisa dibalik. Buku lebih pendek dari aqua botol jika diukur menggunakan satuan tidak baku jengkal ya anak-anak. Nah, anak-anak, yang selanjutnya yaitu ada tas.
Dan juga ada botol minum. Jika diukur menggunakan jengkal kembali, lebih panjang yang mana? Oke, sekarang kita buktikan ya anak-anak. Nah anak-anak, sekarang ibu ada tas ya. Kita ukur menggunakan jengkal. Tas ini ada berapa jengkal ya? Kita ukur sama-sama. 1, 2 lebih sedikit ya. 2 jengkal lebih sedikit. Nah, sedangkan botol minum ada berapa jengkal? Coba kita ukur. Nah, botol minum ada 1 jengkal ternyata. Jadi, antara tas dengan botol minum lebih panjang tas dari botol minum. Karena tas ini tadi diukur menggunakan jengkal ada 2 jengkal lebih sedikit. Sedangkan botol minum ini ada 1 jengkal. Jadi, tas lebih panjang daripada botol minum. Oke, yang selanjutnya ibu masih mempunyai contoh. Nah, sekarang kita akan mengukur contoh perbandingan 2 buah benda menggunakan satuan tidak baku menggunakan depak. Oke. Nah, di sini ada dinding atau tirai hijau dan juga ada layar proyektor. Jika diukur menggunakan depak, maka akan lebih panjang yang mana? Nah anak-anak, kita akan mengukur tirai hijau ini ya. Jarak antara ujung tirai ke ujung tirai hijau ini ada berapa depak ya. Oke, kita ukur sekarang. Ini ada 1, ada 2. Nah ternyata tirai ini ada 2 depak. Nah sekarang ibu akan mengukur layar proyektor ini. Nah anak-anak, tadi kan sudah mengukur tirai hijau ya. Sekarang kita akan mengukur layar proyektor ini ada berapa depak. Oke. Nah kita ukur 1, 2, 3. Nah ternyata layar proyektor ini ada 1 depak. Nah jadi jika dibandingkan antara tirai hijau tadi dengan layar proyektor ini, maka lebih panjang tirai hijau. Jadi tirai hijau lebih panjang dari layar proyektor. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada contoh perbandingan 2 buah benda menggunakan satuan tidak baku. Sekarang langkah ya anak-anak. Langkah. Nah, di sini ada langkah ke mobil. Nah, di sini ada contoh langkah orang ke mobil dan juga langkah dari rumah ke pohon. Nah, tapi sekarang ibu memiliki contoh, ibu akan membuktikan langsung langkah-langkah yang ada di ruangan ini. Anak-anak juga bisa mencobanya, misalkan melangkah dari pintu ke pintu yang satunya lagi, atau anak-anak melangkah dari ujung tembok ke ujung tembok. Itu ada berapa ya di rumah kalian, bisa dicoba. Tapi sekarang di sini ibu akan mencontohkan menggunakan langkah antara dinding yang tadi yang warna hijau ya dengan antara jarak ke layar proyektor tadi. Oke, tadi kan menggunakan depak, sekarang menggunakan langkah. Sekarang kita buktikan ya mengukur layar hijau ini dengan langkah kaki. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 langkah ya tirai hijau ini antara ujung ke ujung. Sekarang ibu akan mengukur langkah dari ujung layar proyektor ini ke ujung layar proyektor sana ya. Kita mulai. Ada 1, 2, 3. Ternyata ada 3 langkah antara ujung ke ujung layar proyektor. Nah anak-anak, jadi antara tirai hijau dengan layar proyektor ini jika diukurkan menggunakan satuan tidak baku langkah, maka tirai hijau lebih panjang dibandingkan layar proyektor. Oke. Nah anak-anak, yang selanjutnya kita akan mengukur dengan lidi. Oke, di sini ada handphone, ada buku. Nah, jika diukur menggunakan lidi, maka akan lebih panjang yang mana ya, handphone atau buku? Oke, kita buktikan lagi. Nah anak-anak, sekarang ibu akan coba membandingkan antara HP dan juga buku ini. Kira-kira akan lebih panjang yang mana ya? Oke, sekarang ibu ukur menggunakan lidi. Kita akan ukur buku terlebih dahulu ya. Buku ini membutuhkan berapa lidi? Nah,
buku ini membutuhkan 3 lidi lebih sedikit ya. Nah, ingat-ingat, buku ini membutuhkan 3 lidi lebih sedikit. Sedangkan handphone atau HP membutuhkan berapa? Oke, kita ukur. 1, 2 lebih sedikit ternyata. Yang rapi ya. Nah, 2 lebih sedikit ternyata ya. Jadi, nah sebenarnya segini juga bisa dibandingkan tuh lebih panjang yang mana. Nah, jadi antara buku dan juga handphone yaitu lebih panjang buku dibandingkan handphone. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu materinya mengenai memperkenalkan diri secara tertulis. Nah, oleh karena itu anak-anak tahu tidak kosakata itu apa sih? Nah, kosakata itu merupakan kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun kalimat. Nah, di sini ada contoh kosakata dalam memperkenalkan diri. Nah, ada apa aja sih kosakatanya? Nah, ada nama, ada umur, ada hobi, ada cita-cita, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada alamat, ada makanan dan juga hewan. Nah, maksudnya makanan di sini adalah makanan kesukaannya apa atau makanan favoritnya apa. Lalu di sini juga hewan di sini juga ada hewan kesayangan atau hewan peliharaan, yaitu apa, misalkan kucing atau anjing atau dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya di sini kalian tahu tidak sih memperkenalkan diri itu apa? Nah, memperkenalkan diri itu merupakan memberitahu identitas kita kepada orang lain, seperti memberitahu kepada guru dan juga teman-teman yang ada di sekolah agar mereka itu tahu identitas kita, nama kita siapa, seperti itu. Nah, anak-anak, yang selanjutnya di sini ada cara memperkenalkan diri dengan baik. Nah, karena kita memperkenalkan dirinya secara tertulis, maka anak-anak harus menuliskan cara-cara memperkenalkan diri dengan baik. Yang pertama yaitu tuliskan sapaan. Nah, sapaan di sini ada apa saja sih? Nah, ada halo, ada hai, bisa juga dengan assalamualaikum. Nah, untuk yang kedua yaitu tuliskan dalam memperkenalkan diri harus tersenyum. Dituliskan ya di buku kalian, dalam memperkenalkan diri harus tersenyum kepada teman-temannya. Lalu yang ketiga, gunakan kata-kata yang sopan. Nah, ketika kita memperkenalkan diri, kita harus menggunakan kata-kata yang sopan, tidak boleh kasar. Nah, yang keempat yaitu bisa menggunakan bahasa daerah masing-masing. Nah, jika kalian tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, bisa menggunakan bahasa daerah, misalkan bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Nah, yang selanjutnya di sini ada cara memperkenalkan diri secara tertulis yang lainnya. Nah, selain yang tadi, di sini juga nanti kalian harus menuliskan nama lengkap. Nama lengkapnya siapa? Nah, lalu yang kedua, tuliskan nama panggilan kamu. Nah, misalkan namanya Novia Dewi Putri Utami. Lalu nama panggilannya siapa? Misalkan nama panggilannya Novia atau Via atau Pipit atau Puput. Nah, yang ketiga, tuliskan alamat rumah. Nah, alamat rumah kamu di mana? Tuliskan di buku kamu ya. Nah, lalu yang keempat, tuliskan umur kamu. Umur kamu berapa tahun? 7 tahun, 8 tahun, atau 6 tahun. Nah, yang kelima, tuliskan nama orang tua kamu. Nah, nama ayah dan nama ibu kamu itu siapa? Nanti tuliskan ya. Nah, lalu di sini juga tuliskan nama saudara kamu. Kamu memiliki adik atau kamu memiliki kakak. Nah, nanti tuliskan namanya siapa ya. Nah, yang keenam, tuliskan hobi kamu. Kamu memiliki hobi tidak? Nah, nanti kamu tuliskan hobinya apa. Misalkan menggambar, bernyanyi, berolahraga, berenang, dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh, tuliskan cita-cita kamu. Kamu memiliki cita-cita tidak? Nah, tentunya memiliki cita-cita ya. Misalkan cita-citanya menjadi dokter, guru, pelukis, atau yang lain sebagainya. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan membacakan cerita mengenai cara memperkenalkan diri. Anak-anak, dengarkan ya, Ibu mau membacakan.
Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lisa, umur saya 7 tahun, alamat rumah saya di Jalan Kedaung nomor 50. Ayah saya bernama Deagi dan ibu saya bernama Wulan. Saya juga memiliki kakak saya bernama Fahmi dan Nopi. Saya anak ketiga, hobi saya menggambar, saya ingin menjadi pelukis, saya senang berkenalan dengan kalian semua. Anak ibu juga memiliki contoh cerita mengenai memperkenalkan diri yang lainnya yang lebih lengkap ya daripada yang tadi. Oke, ibu akan bacakan, anak-anak coba dengarkan. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan, nama saya Budi, umur saya 7 tahun, alamat rumah saya di Jalan Cideng nomor 30. Ayah saya bernama Dudi, ibu saya bernama Tia, kakak saya bernama Linda. Saya anak kedua, hobi saya bermain sepak bola, saya ingin menjadi guru olahraga. Saya mempunyai hewan peliharaan yaitu kucing. Makanan kesukaan saya nasi goreng dan bakso. Saya juga mempunyai sahabat baik bernama Dodo. Salam kenal semuanya, senang berkenalan dengan teman-teman semua. Nah, oke anak-anak. Tadi kedua cerita tadi adalah contoh cara memperkenalkan diri ya. Yang pertama itu memperkenalkan diri seperti biasanya dan yang kedua yaitu cara memperkenalkan diri yang lebih lengkap. Oke. Nah, tapi sebenarnya masih ada yang lebih lengkap lagi. Nanti anak-anak bisa menambahkannya ya. Nah, yang ketiga yaitu di sini Ibu akan membahas mengenai mata pelajaran SBDT, yaitu materinya tentang bahan dan peralatan dalam membuat figura dengan hiasan kulit telur. Nah, figura itu seperti ini ya anak-anak. Figura itu untuk tempat untuk menyimpan foto. Nah, di sini ada alat dan bahan dalam membuat figura dengan hiasan kulit telur. Apa saja sih alat dan bahannya? Oke, Ibu akan tunjukkan. Nah, di sini yang pertama ada gunting, lalu ada cutter. Selain itu ada penggaris. Nah, penggaris. Lalu selanjutnya ada lemfok. Lemfok ini gunanya untuk menempelkan ya. Nah, lalu selanjutnya, selain itu ada bahan utamanya di sini ada kulit atau cangkang telur. Nah, lalu kita juga membutuhkan kardus bekas yang sudah dipotong seperti ini. Nah, lalu yang ketiga ada solasi ban, bisa juga menggunakan double tip ya anak-anak. Lalu yang keempat ada mika. Nah, mika ini gunanya untuk menutupi bagian belakang dari figura tersebut. Nah, anak-anak, agar anak-anak tahu cara membuat figura dengan hiasan kulit telur itu seperti apa, maka anak-anak harus tonton videonya ya. Oke? Nah, nanti Ibu akan tampilkan videonya dan anak-anak harus simak baik-baik.
Nah, anak, sekian materi yang bisa Ibu jelaskan. Jika anak ada yang tidak dimengerti, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.